Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Gustiavan. Saya Vina. Saya Ristiana. Saya Amelia. Saya Afika. Saya Andri. Saya Fitra Hadi, Dan sekarang kami berada di Museum Sang Nila Utama. yang berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 194 Kota Pekanbaru. Nah, jadi kami berada di sini untuk melihat peninggalan sejarah yang disimpan oleh museum ini, dan juga kami ingin melihat sejarah dari museum itu sendiri dalam rangka Hihi Apaan tuh Ovan? Healing Kelompok 2. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja yuk kita ke atas. Museum ini diresmikan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Indonesia, yakni Bapak Dr. Profesor Edi Setiawati pada tanggal 9 Juli 1994. Nama Sang Nila Utama berasal dari Pangeran Sriwijaya dan Raja Bintan serta pendiri Kerajaan Singapura pada tahun 1922. Nah, ketika kita pertama kali masuk, kita kan langsung disuguhkan oleh gambar ini. Nah, ini tuh apa sih? Nah, gambar yang kalian lihat saat ini adalah Istana Bajo Kertokarjo yang berdiri pada tahun 1826 dan penjelasannya sebagai berikut. Jadi sekarang kita sedang berada di lantai 3 bagian Museum Sang Nila Utama. Di sini terdapat peninggalan sejarah yang mendominasi, seperti batuan dan kayu. Batuan dan kayu ini dahulunya digunakan untuk berburu, memotong, menghancurkan, serta dapat menjadi sumber daya alam. Nah, kita lihat lagi yuk peninggalan sejarah apa lagi yang ada di lantai ini.
Nah, sekarang kita sedang berada di bagian kanan lantai 3 Museum Sang Nila Utama. Di sini terdapat miniatur-miniatur peninggalan sejarah yang ada di Riau. Di sini ada miniatur Masjid Raya Pulau Penyengat. Sedangkan di sini terdapat miniatur Candi Muara Takus. Dan di ujung paling sini terdapat miniatur Kerajaan Istana Siak. Kita sedang berada di lantai bawah Museum Sang Nila Utama. Dan di sini terdapat miniatur, rumah adat, pakaian adat, dan permainan tradisional dan masih banyak lagi. Kita sekarang lagi di miniatur Candi Muara Takus. Muara Takus adalah salah satu peninggalan sejarah yang sangat penting di Riau. Candi Muara Takus ini kira-kira terletak 115 km di sebelah barat kota Pekanbaru. Candi ini terbuat dari batu bata. Batu siput atau batu keong. Batu siput ini cukup menarik perhatian pengunjung, beratnya saja hingga 1 ton lebih. Konon menurut para ahli, batu siput ini berusia ribuan tahun. Ada ahli yang mengatakan usia batu ini sudah 5.000 tahun. Jadi ini dulunya bukan batu, tapi tepatnya kayu, kemudian zat seperti silikon, kemudian mengeras dan membatu. Batu siput ini ditemukan di Kota Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Batu ini panjangnya kira-kira lebih dari 70 cm. Meriam adalah sejenis artileri yang umumnya berukuran besar dan berbentuk tabung, yang menggunakan bubuk mesiu atau bahan penorong lainnya untuk menembakkan proyektil. Meriam ini memiliki bermacam-macam ukuran kaliber, jangkauan, sudut tembak, dan daya tembak. Lebih dari satu jenis meriam umumnya digunakan dalam medan pertempuran. Sekarang kita sedang berada di salah satu museum yang ada di Riau, tepatnya di tengah pusat kota Pekanbaru, yaitu Museum Sang Nila Utama. Museum ini ada pada tahun 1975. Namun pada masa itu museum ini masih dalam bentuk bangunan biasa yang belum banyak memiliki koleksi budaya. Museum ini berarsitektur gaya rumah adat tradisional Riau yang memiliki 4.928 artefak dan peninggalan benda sakti lainnya, baik dari peninggalan pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Belakang Museum Sang Nila Utama sendiri terdapat pendopo dan taman mini yang biasa digunakan sebagai tempat beristirahat bagi pengunjung yang datang ke museum ini. Oke, jadi sekarang kami di sini dengan Pak Martin. Kami akan melakukan wawancara dengan Pak Martin. Jadi, kami ingin menanyakan tentang seputar Museum Sang Nila ini. Kami ingin bertanya, apakah peninggalan di Museum Sang Nila Utama ini rata-rata asli? Kalau yang di gedung ini rata-rata asli, tapi tidak semua. Ada yang replika juga. Oh, ada replika juga. Selanjutnya akan ditanyakan oleh Andri. Kalau boleh tahu jumlah spesifik dari koleksi di dalam museum ini ada berapa ya? Kalau keseluruhan ya, kalau yang di dalam gedung ini aja sekitar 2000-an. Tapi kalau digabung dengan yang ada di storage dan di gudang, itu bisa sampai 5.000 koleksi. Kalau lebih dispesifikkan sekitar 2030-an lah. Ya, kalau yang di gedung kita ini. Begitu ya. Lalu kira-kira banyak nggak sih warga Pekanbaru yang sering mengunjungi museum ini? Ini sebenarnya warga Pekanbaru selalu ada aja, setiap hari, setiap museum buka pasti ada. Malah warga Pekanbaru sendiri lebih banyak daripada wisatawan. Cuman didominasi oleh ya sekolah-sekolah, kampus gitu. Jadi kalau yang
bawa keluarga ke sini tuh warga kita kurang, justru malah yang dari luar yang banyak. Oh ya, kayak ingin mengetahui seputar sejarah yang di Pekanbaru ini kan ya. Terus apakah pendapat Bapak Martin dengan Museum Sang Nila Utama ini? Kalau menurut saya museum ini seharusnya jadi pusat, salah satu pusat kebudayaan, terus pusat menuntut ilmu. Jadi kan guru tuh bukan cuma di sekolah gitu. Jadi di museum ini juga guru juga, karena banyak juga yang situs-situs sejarah yang bermanfaat untuk generasi ke depan gitu kan ya. Jadi jangan nganggap museum itu sebagai yang seram atau itu karena banyak barang-barang kuno takutnya ada serem-serem, nggak usah mikir kesananya. Kita pikir ambil ilmunya aja. Ya, saya harap juga begitu ya. Dengan ini banyak masyarakat yang tahu tentang sejarah-sejarah di Pekanbaru ini. Lalu Andri? Kalau boleh tahu, saya ada pernah baca di internet bahwa museum ini udah ada pada tahun 1975 ya. Tahun 82. Oh, 82. Namun diresmikannya pada 1994. 94. Ya. Nah, kenapa tidak diresmikan pada tahun 1982 itu? Karena itu dulu pas baru dibangunnya tahun 82 itu masih namanya Museum Daerah Provinsi Riau, jadi belum ada nama. Jadi pas 1994 tuh kita ganti nama jadi Museum Sang Nila Utama. Nah, baru langsung diresmikan oleh Dirjen Kebudayaan dari pusat. Kalau boleh tahu, peninggalan apa yang paling terpenting di dalam museum ini, Pak? Kalau peninggalan atau koleksi semuanya penting ya pastinya. Cuman ada yang ikonik kita lah gitu kan. Ada beberapa seperti di lantai 2 ada kereta angin Suman HS, itu milik sastrawan Riau. Terus juga ada di lantai bawah batu siput, itu fosil kayu yang membatu, itu didapat di Koto Kampar. Juga ada di bagian luar gedung ini ada kerangka tulang ikan paus. Itu ada auditoriumnya di luar. Nah, 3 itu yang jadi ikonik kita di situ. Oke, terima kasih Bapak Martin atas wawancara dari kami. Maaf apabila mengganggu waktunya ya Pak. Nah, sekian dari Hihi bersama kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa di Hihi kami berikutnya. Dadah!